Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan ini memohon ridhonya untuk menjadi sesuatu masa depan yang baik. Saya buka secara resmi. Mengenal Jinjewut Ratu membedakan dengan JBCT Cerampi. Kan untuk ya corong masuknya karena mereka bisa Terbang keluar. enggak mengerumuni nanti kalau kita tutup jalan-jalan masuk Samping sisi. ya, Sisi. samping. Dan juga kalau misalkan kita buka plastiknya harus berlawanan arah dari muka kita. Iya. Jadi kalau misalkan mereka ini kita buka, mereka keluar nggak langsung ke muka kita gitu, nggak langsung nyerang kita. Iya. Bukanya juga harus pelan-pelan karena mereka juga kalau kaget bisa nyerang juga nanti. Iya. Nah kalau misalkan untuk panen kan 2 minggu sekali. Biasanya kalau misalkan memang sudah waktu panennya, terkadang mereka bisa agresif. Iya. Lebih agresif dibandingkan nah ini sudah mulai banyak nih. Iya. Biasanya aja kalau bisa dipanen ini Pak. Ini masih baru. Kalau bapak-bapak sudah yang tahu perbedaan dengan kantong polen dengan kantong madu? Nah, belum tahu. Belum. Kalau untuk perbedaan kantong polen dan kantong madu, kantong polen ini seperti ini. Polen lebih itu apa? terang. Polen itu serbuk sari tadi Pak. Oh. Yang membedakan tadi kantongnya. Kantong yang polen ini, serbuk sari ini dia lebih warnanya lebih terang. Oh ya. Nah, kalau misalkan yang kantong madu dia lebih gelap dan Oh, bagian atasnya hitam. ada yang terang gitu. Oh iya. Langsung diambil aja kantong polennya. Maksudnya dengan kantongnya sekali. Iya. Langsung Beda dia panen polen dengan panen madu. Kalau panen madu kita kan bisa Tinggal sedot. Kalau polen itu langsung kita ambil. Oh, dipotong. Untuk polennya. Nah, isinya. Oh iya. Sebenarnya ini kalau misalkan udah agak kayak cair-cair seperti itu udah lama. Iya. Sebenarnya ini harus dipanen gitu. Kalau bila Anda masih belum yakin, Berarti polennya ini juga kalau kita konsumsi langsung enggak masalah ya. Karena kalau ini kan ini propolis namanya. Getah yang sudah diolah mereka kelulutnya sendiri. Nah, jadi ini kan mereka kumpulkan dari getah resin. Nah, kalau getah resin itu kan mungkin ada senyawa zat-zat yang beracun lah. Iya. Kita tidak tahu karena ini mereka yang mengumpulkan. Iya. Jadi makanya harus diproses dulu aja. Takutnya nanti kalau misalkan kita konsumsi langsung ada menimbulkan efek lah untuk manusia. Iya. ini kalau sudah dipanen semua harus dibersihkan atau yang masih tersisa biarkan? Kalau untuk madu ini Pak, ini tidak perlu dibersihkan. Maksudnya kalau misalkan setelah kita panen seperti ini dibuka semua, nah biarkan aja. Nanti mereka isi sendiri. Ngisi lagi. Otomatis. Jadi kita nggak perlu Buang, bersihkan ya, gitu. Misalnya seperti ini, habis panen, seperti ini mereka ngisi lagi. Ya. Luar biasa ini madunya. Yang sudah ada lubang ini itu karena sudah menetas atau memang pernah dipanen? Nah, kalau yang sudah ada lubang seperti ini sebenarnya ini baru mereka buat Pak. Oh, belum ketutup. Ya, oh, sedang kerja Pak. Nah, untuk mengetahui mana yang sudah menetes atau yang melahirkan, karena ini barangnya kan kecil binatangnya nih.
Beda kalau kayak burung walet kita bisa ngeliat telurnya. Nah kalau untuk lu sendiri ada apa yang bisa kita menjadi bahan gitu untuk Kalau melihatnya? untuk misalkan yang baru menetas, ini dia warnanya lebih terang ini contohnya. Oh, warna bulunya ya. Oh sudah warnanya. baru. Ini yang Agak baru muda ya? menetas Nah ini ya. satu nah. Warnanya beda ya, Oh, warnanya. Ini yang lebih gelap ini yang sudah lebih tua. Dan nggak terlalu aktif ya, nggak terlalu bisa terbang. Karena Cuman masih baru muda bisa ya. gerak. Iya, mereka lebih cenderung di dalam sarang, Pak. Kalau misalkan sudah mulai umurnya dewasa, baru mereka Iya. keluar sarang untuk mencari makan. Karena mereka masih butuh apa? eh, konsumsi dari sarang dulu untuk memperkuat diri mereka. Nah, berarti ini menandakan bahwa ada telur di dalamnya. Dia rentan nggak dengan bau-bauan? Misalnya kayak gini, ada yang buatnya kayaknya bagus dicat, tapi berpengaruh atau tidak? Nah, sebenarnya itu tidak boleh dicat, Pak. Tidak boleh. Ya, karena kan dialami kan dari hutan, mereka alam tidak ada yang namanya dicat gitu kan. Oh, Nah, iya, itu justru mempengaruhi mereka Nggak betah ya. iya, justru nggak betah nanti di dalam. Anak kayu maksimal panen tadi berapa? Kalau Berapa untuk minggu? panen kan 2 minggu sekali 2 minimal. Tapi nanti dicek dulu ya Pak. Kalau misalkan masih seperti ini dalam 2 minggu jangan dipanen dulu. Iya. Karena walaupun sudah Ada. memasuki musim musim jadwal panen, kalau misalkan kondisinya masih seperti Nah ini kalau kita buka batas waktunya jam berapa gitu, atau boleh Panennya. sampai jam 4 atau jangan waktunya mereka pulang jam berapa? ya. Kalau misalkan untuk panen, jadwal panen itu dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Oh pagi ya. Nah, kalau sore itu kan mereka sudah masuk ke dalam, otomatis kan mereka Balik. rame di dalam. Kalau misalkan pagi kan mereka keluar nyari makan, jadi kita enak kita panen yang nggak mengganggu mereka. Ya, siap. Sama kayak walet juga. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi untuk masalah jamur ini yang pertama bisa ditarik ya bapak-bapak. Terus bekasi ini bisa dioleskan nanti dengan lidah buaya ataupun dengan propolisnya. Ini kan ada propolisnya, nanti diambil terus dilelehkan, dipanasin, terus dioles nanti dengan propolis mereka. Sebenarnya dengan alkohol juga lebih Nah yang cepat meleleh tadi menangkap. sumpit ini ya, intuknya ini, Iya. yang kalau kena panas terus tuh Cuman meleleh. apa namanya kalau misalkan kita pakai alkohol kan dia mengandung bahan kimia jadi tidak bagus. Ya, silakan Ini Pak. dijemur lama-lama, ini kan masih basah berarti sampai bertahun. Iya, buka dulu. Ini harus yang mananya disiapkan dulu. kantong madunya Pak. Berarti ini bisa diganti ya kalau kita butuh sesuatu jenis kayu yang memang kita anggap terbaiknya dari untuk budidaya ini. Bisa nanti menyesuaikan kalau misalkan ini sudah banyak jamurnya itu memang perlu diganti. Saya Nah. belajar untuk buka. Kalau misalkan untuk yang sarang yang sudah banyak jamur mereka keluluk biasanya enggan untuk apa menempelkan propolisnya. Oh, pandai saya untuk nyari yang madu. Siapa yang mau di madu? Bapak mau coba? Ya. Oh, pandai, Bu. Banyak isinya. Ya. Harusnya besar ini. Sesuai dengan nanunya Pak, Selangnya. ukuran lubangnya. Terus untuk manennya nanti jangan sampai merusak kantongnya Pak, karena nanti kan mereka ngisi lagi di kantong yang Tinggal lama. menutup aja mereka lah. Ya. Oh berarti lubang itu jangan terlalu besar, cukup tempat menghisap Oh, bro. jangan seperti Iya. ini. Sebenarnya nggak Oh. masalah, jadi kan asal tidak rusak dan Jangan ini bisa terlalu ditekan. serius. Jadi dia nggak merusak. Kalau lebih kecil, alat menghisap di sini sambung dengan kecil ada pengaruh tidak? Nggak ada. Enggak ada. Sebenarnya kalau misalkan dia lebih besar kan Cepat. nggak masalah juga sih, karena tergantung juga si kelulutnya Itu kalau dia mesin. kelulut. Kalau lebih besar takutnya ini malah terhisap. Rumun seperti ini, jadi Hisap. harus pelan-pelan dan juga jangan sampai tersedat kelulutnya. Nah, kita usir dulu. Nah, naik turun seperti ini. Kalau sudah habis, matikan alatnya, lalu lanjutkan di sini. Kalau misalkan kita hidupkan terus, takutnya dia kelulutnya Tersedot. Iya. Bayang nggak satu ekor ya, Bang?